Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama, dunia terbalik gara-gara hutang. Bisa dibilang terbalik karena mungkin ada orang tua yang ngasih hutang ke anaknya, tapi kalau ini kasusnya adalah orang tua yang berhutang kepada anak. Yang seperti tadi mungkin Ustadz Maulana praktekkan, katanya dalam kehidupan nyata ada orang tua yang hutang sama anak, terus dia mau nagih ke orang tuanya nggak punya uang, terus ditagih mulu gitu kan. Karena kita suka mikir ya, gimana perasaan orang tuanya gitu. Dan ditagih terus seperti begitu itu. teganya. Tega gitu ya. Itu hikumnya. Mana sih jadi hikumnya ini ya. Kan aku ikut-ikutan actingnya. Aku jadi pengen tahu kalau kehidupan yang seperti itu, kenyataan yang seperti itu hukumnya seperti apa sih Ustadz Syah? Jadi subhanallah kalau perkara hutang piutang memang harus jelas catatannya. Jadi antara person to person. Jadi bukan antara hubungan kekeluargaan, misal saudara dengan saudara atau anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Kita sekarang membahasnya antara muslim dengan muslim, bukan orang tua ke anak. Tapi kalau sudah membahas tentang orang tua ke anak, tidak ada hutang orang tua ke anak. Tidak bisa disebut bahwa orang tua pernah mengambil 100.000 lalu ditagih sampai hari kiamat. Tidak ada, itu haknya orang tua. Subhanallah. Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Tapi dalil ini bukan menjadi dalil untuk menzalimi anak. Subhanallah. Bukan juga untuk dalil menzalimi menantunya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang tua, dia zalim juga terhadap anaknya, maka juga hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing aja. Tapi kalau berbicara tentang hutang piutang muslim orang tua dengan muslim anak sama muslim, ya tetap wajib dicatat. Kalau memang akadnya adalah hutang piutang. Akadnya memang hutang piutang, makanya dari awal jangan sampailah terucap dari mulut orang tua kita, mama pinjam dulu dek, astagfirullah, papa pinjam dulu ya kak duitnya, Allahu akbar, pinjam dulu nak uangmu nak mau beli ini, pinjam dulu nak uangmu nak mau kak beli ini, mau astagfirullahaladzim. Jangan sampai terucap, ini dihindari sekali, jangan sampai terucap dari mulut orang tua, nak pinjam dulu uangmu nak mau beli ini. Subhanallah, kalau terucap daripada mulut orang tua, nak pinjam dulu uangmu nak, ayo kita introspeksi diri betapa pelitnya kita sama orang tua, sampai orang tua kita ngutang baru kita mau ngasih. Ayo kita bercermin dulu, subhanallah. Kenapa kita tidak peka terhadap kebutuhan orang tua, sehingga orang tua sampai mengucapkan mau pinjam, mau ngutang daripada anaknya, subhanallah. Ada kisah tentang seorang anak laki-laki yang orang tuanya sampai mengatakan mau pinjam karena dia mau membeli susu, subhanallah. Padahal tidak pernah orang tuanya menagih setetes daripada air susu ibu yang pernah dia hisap ketika dia kecilnya, subhanallah. Maka jangan sampai terucap dari mulut orang tua daripada mau meminjam uang anaknya. Kasih, insya Allah sebelum mereka meminta, berikan. Pernah diceritakan ataupun diriwayatkan bahwasanya rezeki seorang anak tergantung bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Kau perlakukan orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekimu terbuka luas seperti seorang raja. Tapi jikalau engkau menjadikan orang tuamu ini rivalmu, musuhmu, ataupun seorang budak bagimu, pembantumu, maka rezekimu pun seret seperti seorang budak. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau terjadi hutang piutang, kalau akadnya tetap hutang piutang, maka tetap saling mengingatkan. Mama, dulu mama pernah ngomong nih mau minjem duit adek, ma hari ini adek ikhlaskan aja, lain kali jangan ngomong pinjem ya ma, ya ngomong gitu aja. Hari ini adek ikhlaskan, mama dulu pernah ngomong ngutang sama adek, ini dicatat, kalau ngutang tuh dicatat, tapi jangan sampai mama ngucap ngutang lagi sama adek ya. Kalau punya kebutuhan ngomong aja sama adek, subhanallah. Kalau papa punya kebutuhan ngomong, kalau bapak punya kebutuhan ngomong aja, jangan sampai bilang hutang, karena kalau hutang beda lagi akadnya. Kalau akadnya sudah terjadi hutang piutang, maka wajib juga saling mengingatkan. Dan orang tua, saya yakin orang tua yang baik, orang tua yang percaya akan hukumnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah juga menzalimi anaknya. Karena ada juga diantaranya orang tua yang zalim gitu, dianggap anaknya punya hutang sama dia, subhanallah. Dulu kau sekolah saya yang bayar, sekarang kau harus, subhanallah. Jadi memaksakan kehendak ke anak itu juga adalah dosa orang tua terhadap anak dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Makasih ya Ustadz Syaf ya untuk jawabannya. Habib, kalau misalnya ada orang mau ngutang tapi dia bayarnya pakai barang gitu. Oh, apa namanya itu? Jadi misalnya dia nggak punya uangnya, tapi ini ada barter, mungkin barang, ya barter mungkin ya, barang yang senilai dengan uang yang dia pinjam gitu.
Boleh Ya, gadai kali ya, apa Gadai ya? atau- Bukan juga ya? Bukan gadai. Jadi dia minjem, dia nggak punya, akhirnya dia menggunakan, misalnya contoh minjem duit 2 juta. 2 juta. Ini handphone harganya 2 juta. Heeh. Ya udah pakai handphone aja deh. Tapi kalau handphonenya lebih mahal? Nah, itu gimana? Nah, ini menarik. Mohon penjelasannya Apa nih. Mas Soni? Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang meminjam dengan batas waktunya 1 tahun misalkan, dia tahu diri nih. Dia datanglah ke tempat Mas Soni. Mas Soni, saya kemarin pinjam uang sama Mas Soni. Kurang lebih pinjam uangnya 10 juta misalkan. Sekarang saya mau bayar. Harga barang saya ini senilai dengan 10 juta. Saya kasih ke Mas Soni. Kata Mas Soni, ya udah jual aja dulu barangnya. Nanti kamu kasih saya duitnya. Maka dia jual barangnya, dia kasih duitnya. Tapi kalau Mas Soni bilang, nggak apa-apa barangnya bawa ke sini. Saya ikhlas, saya ridho. Sama-sama saling meridhoin, tidak menjadikan satu hukum. Maksudnya nggak boleh, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Nggak dosa, ya kan, nggak haram. Karena apa? Karena saling menyepakati. Karena terjadi sebuah hal kesepakatan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, saya pinjam uang sama Mas Soni. Mas Soni, saya pinjam uang, ya kan? 10 juta lagi, pinjam uang 10 juta. Dan ketika saya pinjam duit 10 juta dengan waktu misalkan kurang lebih 1 bulan, pas 1 bulan kemudian saya kembali ke rumah Mas Soni. Mas, alhamdulillah saya dapat nih, ya kan, duit senilai 10 juta. Ya. Tapi berupa barang. Barangnya ini harganya 12 juta. Saya kasih ke Mas Soni, ya kan? Berarti lebih. Berarti lebih. Maka lebihnya ini adalah hadiah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah meminjam unta. Ketika Rasulullah meminjam unta tersebut, ya kan? Unta tersebut unta yang masih kecil. Datanglah zakat mal. Karena ini keberuntungannya untuk untuk kepentingan banyak. Zakat mal ini masuklah unta yang besar. Maka unta yang besar ini digantikan. Wah. Digantikan yang lebih baik. Karena apa? Inna khiyarukum ahsanukum godoan. Yang paling baik adalah diantara kalian dalam cara membayar hutang yang terbaik. Sebagaimana juga dalam hadis dijelaskan, siapa orang yang memiliki hutang, dia punya hutang, dia tahu nih hutang, ya kan? Kurang lebih kayak tadi tuh untanya udah dipinjam, waktu itu pinjamnya masih kecil kan? Ya. Harusnya kan balikannya masih kecil dong. Kecil. Ya kan? Tapi ketika untanya ini sudah berkembang biak, besar, ya kan, ada hasilnya, bolehkah dikasih? Boleh. Tapi ada yang terpenting satu hal. Apa tuh? Wajib bagi manusia ketika dia memiliki hutang, siapapun kita, maka niat kepada Allah, ya Allah, saya niat untuk membayar hutang. Saya berusaha untuk ikhtiar, niat saya bayar hutang, maka Allah akan memudahkan setiap urusannya untuk bayar hutang. Oh, Ini yang terpenting. siapa yang ada niat untuk bayar hutang, maka maka Allah mempermudah untuk bisa membayarkan hutang. Wah, mudah-mudahan ulang sekali lagi, Bib, Sekali lagi. supaya yang tidak bayar utang biar bayar utang gitu. Betul. Nah. Jadi ingat, siapapun yang punya hutang, ya, Nah. penonton Islam itu indah. Berharap mudah-mudahan Allah kabulkan doanya sehingga utangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ingat, ini dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini patut ditiru dan diniatkan dalam hati kita. Siapa orang yang memiliki hutang dan dia niat untuk membayarkan hutang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan langkah dan jalannya gimana caranya dia dapat uang tersebut dan dia bisa melunasi utangnya. Karena apa? Karena dia sudah niat. Dan ketika seorang tersebut atau hamba tersebut niat untuk bayar hutang, maka bismillah. Cara apapun Allah kasih jalan keluarnya. Nggak usah mikirin lagi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, langit dan bumi ini, dan maha kaya. Bismillah. Oh, berarti walaupun kita dibayar pakai barang, terus tiba-tiba ada kelebihan dari barang itu, kita terima nggak apa-apa karena hadiah. Tapi ada Hadiah. pertanyaan lagi, Bib, keuntungan ini. itu ya. Boleh. Jadi alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita ngutang sama orang, kata Habib, kalau kita berniat untuk membayar hutang itu, Ya. maka Allah akan mudahkan jalannya. Karena kita gitu harus ya. menjaga jangan sampai ada haknya orang yang kita ambil. Iya, Betul. benar. Tapi gini, Sat, ada satu lagi perjanjian. Misalkan, Ya. Apalagi? saya punya motor, tadi kan belum selesai, kepotong. Punya motornya motor bagus, bagus banget. Kamu nggak boleh pakai ya, tapi ini buat jaminan aja. Maka nggak boleh dipakai, Sat. Tapi ada orang sudah sakit hati tuh, sudah janji mau Oh, bisa tidak berdua ngobrol aja nggak? Saya itu dari tadi kasihan banget sama hostnya beneran. Ya nggak apa-apa, anggap aja aku nggak ada gitu. Saya diem dari tadi Aku tuh di sini, kasihan aku sama duduk hostnya. diam aja sendiri. Iya. Nggak apa-apa, silakan. Aku
kasih waktu, nggak apa-apa. Udah selesai. Habib Pak Ustadz Maulana udah selesai. Udah. Aku boleh lanjut. Yuk, Boleh? kerja. Izin ya, Yuk, aku kerja sekarang ya. Saya nobatkan Anda sebagai host yang resmi. Ya, terima kasih ya. Silakan. Terima kasih loh. Terharu nggak? Udah boleh kerja sekarang ya. Boleh. Ya Allah. Makasih loh. Ini aku nanya nih sekarang. Nih silakan. Ya udah, kita masuk di segmen. Mau nanya sama Ustadz ya. Gak apa-apa ya. Salah segmen pula. Ini aku loh sekarang nanya loh Ustadz. Aduh, dia beneran sakit. Dia udah sakit dari tadi. Ya kan, terus saya ketawa, sakit tambah sakit. Aku tadi udah bridging-nya udah masuknya udah wise banget loh Ustadz. Kalau misalnya kita niat untuk membayar hutang, Allah akan mudahkan jalan kita, itu udah masuknya bagus banget. Karena aku sambungin. Kalau kita udah niat ternyata kita tidak istiqomah gimana? Caranya biar kita istiqomah. Itu pertanyaan aku loh Ustadz. Tapi dipotong lagi. Dipotong. Tolong jawab ini, please banget. Sebelumnya saya minta maaf sama Kodi. Tahu nggak? Ini kebanyakan orang nanya ke saya. Pertanyaan-pertanyaan orang itu ke saya itu saya kasih mumpung kesempatan nih. Supaya yang nanya itu dia nonton. Tapi aku juga butuh nanya. Ya baik. Nah, jadi pertanyaannya apa? Tadi kan udah dikasih tahu. Ayo pertanyaannya apa? Saya kasih kesempatan. Suruh jawab aja, suruh jawab aja. Udah tanya tadi, udah Nah, tanya. kalau Udah tanya tadi, udah bagaimana tanya tadi. caranya istiqamah membayar utang? Oh, ya baik. Izin Habib dan Asasam. Ini kan materinya sebenarnya berat dan orang pasti aduh apa sih kenapa sih bahas tentang utang? Tapi kita bawa secara ringan supaya mudah untuk dipahami dan bisa real keseharian. Apalagi memang biasa terjadi di kalangan, makanya bagus banget temannya. Dunia terbalik gara-gara utang. Siapa yang berutang hina di siang hari, gelisah di malam hari. Sekali lagi, hina di siang hari, gelisah di malam hari, dan bisa jadi bangkrut nanti dari kemudian. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bagaimana cara istiqomah membayar utang. Baik yang berutang maupun pemberi utang. Karena sebenarnya utang piutang itu boleh dan bagus. Karena menghubungkan silaturahmi. Jadi catatannya, boleh utang piutang tapi jangan sampai memutus silaturahmi. Kita kadang-kala jengkel. Dulu kita sahabatan banget. Gara-gara utang dia tidak pernah muncul. Dia menghindar. Ini yang salah sebenarnya. Justru ketika kita ada proses utang piutang, justru makin akrab kita. Sekali lagi, makin akrab kita karena ada utang piutang di situ. Bukan malah gara-gara utang piutang itu menyebabkan persaudaraan itu jauh putus dan sebagainya, persahabatan putus, mohon maaf. Itu yang harus dijaga, komitmen untuk menjaga silaturahmi dengan jalan utang piutang itu. Berarti ada kerjasama yang baik, mohon izin tanpa menggurui, yang paling supaya istiqomah, ada dua catatan yang harus kita catat ini. Yang pertama, berilah kesempatan untuk membayar utangnya sesuai kemampuan. Nah, contoh, dia itu gajinya per bulan. Maka sebaiknya kalau dia mau membayar sesuai kesepakatan dia bayar per bulan. Kalau dia per bulan terus ditagihnya per minggu. Kan kasihan. Nah, mencatat supaya dia bisa atur kapan dia bayar. Jangan sampai justru kita zalim. Belum waktunya sudah ditagih, apalagi dipermalukan. Jadi seakan-akan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita. Tapi tetap sebaiknya ada saksi, ada catatan supaya gampang untuk mengingatkan. Mohon maaf. Kenapa orang meninggal biasanya diadakan acara taksiyah untuk menyelamatkan, untuk menyelesaikan 3 perkara. Nasarnya, wasiatnya, utangnya. Utangnya, nasarnya, wasiatnya. Itu harus diselesaikan. Makanya supaya tidak berutang, ayo atur keuangan kita ya. Dari 100 itu 30% untuk biaya bulanan, 30% biaya harian, 30% untuk ditabung biaya tak terduga, 10% buat sedekah. Jangan, kita masukin ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jadi ente dibayar berapa ya? Jangan. Pakai nasi bungkus. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Ya. Bagaimana cara membayar hutang kepada seseorang yang sudah lama tidak bertemu?
Kita tidak tahu kabar orangnya di mana, namun kita ingat akan hutang kita dan hendak membayarnya. Apa bisa membayarnya melalui sedekah? Tapi bisa dikatakan membayar hutang atau tidak ya, Ustadz Syam? Gimana nih Ustadz? 1. Membayarkan hutang lewat sedekah tidak menyelesaikan hutang. Karena kalau datang orangnya tetap harus dibayar. Nah, kan ceritanya nggak ketemu orangnya, nggak ada kabarnya. Jadi membayarkan hutang lewat sedekah tidak menyelesaikan hutang. Karena kalau orangnya tiba-tiba muncul, tetap dia wajib membayarkan hutangnya kepada orang tersebut. Nah, sang orang yang menagih, mana hutang dulu 10 juta? Ih, sudah saya sedekahkan, saya pikir kau sudah mati. Oh tidak, tetap harus bayar 10 juta kepada orang tersebut karena perjanjiannya adalah hutang piutang. Maka sedekah tidak menyelesaikan daripada hutang. Kecuali sampai meninggal orang tersebut, sampai meninggal orang yang berhutang, dia tidak pernah ketemu dengan orang yang ngutangin, tapi dia selalu menambahnya dengan sedekah. Dia berharap kepada Allah, ya Allah, ini adalah bentuk pembayaran hutang saya kepadanya karena saya benar-benar nggak ada kabarnya, nggak ada benar-benar. Maka ketika dia meninggal dunia, insya Allah terlepaslah dia di akhirat. Ya, tapi kalau di dunia tidak terlepas selama orang tersebut sampai kapanpun, ya selama-lamanya. Kalau misalnya dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba awet muda orangnya, ya datang dia menagih, pernah hutang kakekmu dulu pernah hutang sama saya, tetap bayar karena dari harta si kakek yang ditinggalkan. Subhanallah. Jadi tidak selesaikan dengan sedekah. Sedekah hanya membantu prosesnya di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Baik jamaah, aku punya informasi menarik yang mau aku sampaikan ke jamaah yang ada di rumah. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Langsung aja ya kita lihat. Ini dia informasinya. Silakan. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah seneng banget karena hari ini kita kedatangan Pak Irwan, yaitu Ketua Yayasan dari Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir. Masya Allah, Pak, ini jadi banyak banget nih Pak jamaah Islam itu Indah yang bertanya nih, pesantren mana ya yang bagus yang bisa mencetak anak-anak hafiz Quran? Oke, Masya Allah, pas banget Mikdad. Jadi kalau mau anak-anaknya menjadi anak tahfiz Quran, bisa daftar di Darul Munir. Nah, Darul Munir ini memiliki beberapa keunggulan yang beda dengan pondok-pondok yang lain. Nah, ini dia Pak, kita jadi penasaran nih, sebenarnya keunggulannya itu apa sih? Katanya kurikulum dan programnya juga berbeda ya dari pesantren lain Pak? Jadi, untuk kurikulum, kami menggunakan sentuhan baru dalam pendidikan Islam, di mana kami memiliki 3 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahfiz, yang kedua diniyah, yang ketiga adalah Diknas. Dan kami memiliki keunggulan yaitu program tahsin dan program bahasa Arab dengan pengajar dari Timur Tengah. Waduh, Masya Allah, tuh jamaah pengajarnya aja langsung dari Timur Tengah. Nah, untuk jamaah sendiri misalnya yang pengen daftar nih di pesantren Tahfiz Quran Darul Munir, tapi dari luar kota nih Pak, bagaimana nih asramanya? Apakah tersedia juga atau bagaimana nih? Alhamdulillah saat ini kami memiliki asrama yang modern dan representatif. Dan sebagai informasi juga, saat ini untuk tingkat pendidikannya kami sudah memiliki akreditasi A. Waduh, Masya Allah. Pastinya udah keren banget dan bagus banget ya. Nah, langsung aja Pak, boleh diinformasikan bagaimana nih cara daftarnya Pak? Alhamdulillah, untuk jamaah yang mau daftar, baik putra dan putri, SMP dan SMA, silakan daftar melalui online dengan nomor hotline atau website kami, psbdarulmunir.id. Atau bisa juga datang langsung ke pondok pesantren kami, lokasinya di Pondok Mitra Lestari di Kota Bekasi. Masya Allah. Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Munir tumbuh sebagai cahaya, menerangi kegelapan dengan kebenaran Islam. Alhamdulillah. Baik untuk jamaah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah.